Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan mengerjakan bagaimana langkah-langkah untuk menganalisis data di SPSS. Baik, langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu dengan cara membuka aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu kemudian close pada bagian yang bawah. Dan ini merupakan contoh soal yang akan kita analisis di SPSS. Baik, langkah yang pertama kita akan menganalisis uji dua sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, variabel yang pertama yaitu pendapatan. Langsung saja ketik pendapatan pada tool name. Kemudian desimalnya itu 0 dan labelnya itu pendapatan per bulan. Lalu measure-nya itu scale, kemudian variabel yang keduanya itu pendidikan yang ada di name. Lalu tipenya itu numerik, desimalnya itu 0 dan labelnya itu pendidikan. Lalu value-nya itu 1 sarjana. Lalu add, kemudian 2 itu SMA. Lalu oke. Dan measure-nya itu nominal. Langsung kita masuk ke data view, isi data sesuai tabel yang tadi ada di soal, di copy, kemudian salin, dan sesuaikan dengan yang tadi di soal. Kemudian klik analyze, lalu pilih non-parametric text, lalu legasi dialog, kemudian pilih yang 2 independent sample. Lalu masukkan pendapatan ke teks variable list dan pendidikan ke grouping variable. Lalu klik define group, isi group 1 1, group 2 2, continue dan centang main with new, lalu oke. Dan ini hasil dari analisis tersebut. Untuk membuat analisis baru, klik file lalu new, lalu data dan variable view. Soal yang kedua yaitu mengenai uji 3 atau lebih sampel yang tidak berhubungan. Langsung saja. Variabel yang pertamanya itu penilaian. Lalu desimalnya itu 0 dan labelnya itu penilaian konsumen. Dan measure-nya itu scale, lalu variabel yang kedua yaitu pila. Desimalnya itu 0 dan labelnya itu nama villa. Di value-nya itu 1 bunga, add, lalu 2 itu indah. Kemudian 3-nya itu smart, add, lalu oke. Measure-nya itu nominal. Lalu ke data view, masukkan 9 data penilaian sesuai 3 kelompok dari jenis pila tersebut. Kemudian klik analyze, lalu non-parametric text dan legalisi dialog, lalu ke independent sample. Masukkan penilaian ke teks variabel, lalu pilih ke grouping variabel. Klik define,
dan minimum 1, maksimum itu 3. Centang Kruskal-Wallis H, lalu klik OK. Dan ini hasil analisis. Baik, lalu klik File, New, dan Data, ke variable View. Lalu kita yang ketiga akan menguji 2 sampel berhubungan. Langsung saja, variabel yang pertamanya itu tidak les, tipenya itu numerik, desimalnya 0, labelnya itu nilai tanpa les. Measure-nya itu scale. Kemudian variabel yang kedua yaitu les, desimalnya 0 dan labelnya itu nilai dengan les. Lalu measure-nya itu nominal. Klik data view, kemudian masukkan 10 data siswa yang ada pada soal tersebut. Kemudian klik Analyze, lalu non-parametric text, legasi dialog, kemudian 2 relate sample. Masukkan kedua variabel tersebut ke text pair, lalu centang Wilcon dan OK. Dan ini hasil analisisnya. Kemudian kita akan ke file baru yaitu New Data, lalu variable View, dan kita akan uji 3 atau lebih sampel berhubungan. Variabel yang pertamanya itu coklat, desimalnya itu 0, labelnya itu sesuaikan dengan variabel, lalu measure-nya itu scale, dan variabel yang kedua itu merah, lalu yang ketiga itu kuning, dan yang keempat itu biru, dan sesuaikan dengan langkah-langkah yang telah dilakukan. Setelah itu klik data view, lalu masukkan 5 baris data sesuai responden yang tadi sudah dibuat. Setelah semua data sudah dimasukkan, lalu klik Analyze, lalu non-parametric text, lalu legasi dialog, lalu K relate sample. Lalu masukkan 4 variabel tersebut ke dalam teks variabel. Lalu centang Friedman, lalu OK. Dan ini hasil dari analisis tersebut. Lakukan langkah yang telah dilakukan, kemudian kita akan menganalisis mengenai uji normalitas. Di sini kita akan menginput 40 skor mahasiswa, di mana variabelnya itu ada skor, lalu tipenya itu numerik, dan desimalnya itu 0, kemudian labelnya itu skor UAS. Kemudian measure-nya itu scale. Kemudian klik data view dan masukkan semua 40 skor ke satu kolom. Setelah itu klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, lalu pilih Explore.
Lalu masukkan skor ke dependent list, lalu klik floats, kemudian centang normality floats with test, kemudian oke. Dan ini merupakan hasil dari analisis tersebut. Kemudian membuat file baru dan kita akan membuat independent sample text. Variabel yang pertamanya itu ya adalah penghasilan. Lalu desimalnya itu 0 dan labelnya itu pendapatan ayah. Dan measure-nya itu scale. Kemudian variabel yang kedua ada KB. Desimalnya 0, kemudian labelnya itu keputusan KB. Lalu value-nya itu 1 KB, kemudian 2-nya itu tidak KB. Lalu klik data view dan masukkan semua data yang ada dalam soal tersebut, lalu salin ke data view. Setelah semua data telah dimasukkan, klik analyze, lalu confirm means, lalu independent sample text. Kemudian teks variabel yaitu penghasilan, kemudian grouping variabelnya itu KB. Grup 1, grup 2, klik OK. Dan ini hasil analisis tersebut. Kemudian kita akan membuat file baru yaitu mengenai varied sample text. Dan ada 2 variabel. Yang pertama ada variabelnya itu sebelum. Dan labelnya itu sesuaikan dengan nama variabel. Kemudian yang kedua itu ada sesudah, dan desimalnya itu, mohon maaf ya, desimalnya itu 2 dan sesuaikan dengan yang tadi. Kemudian klik data view dan masukkan 10 data dari soal tersebut. Setelah semua data dimasukkan, lalu klik analyze, lalu confirm means, lalu varied sample text. Kemudian var 1 itu sebelum dan sesudah, lalu OK. Dan ini hasil dari analisis variety text. Kemudian kita akan menganalisis one sample t-text, di mana input datanya itu menggunakan data yang sebelumnya saja, yang sesudahnya itu dihapus. Setelah semua dimasukkan, klik analyze, lalu confirm means, lalu one sample t-text. Dan teks variabel itu ke sebelum, dan value-nya itu 80. Klik OK, dan ini merupakan hasil dari analisis tersebut. Selanjutnya kita akan membuat file baru
tentang analisis cut point analysis, di mana variabel yang pertamanya itu ada berat badan, desimalnya itu 0, dan labelnya itu BB, dan measure-nya itu scale. Kemudian variabel yang keduanya itu ada tinggi badan. Lalu desimalnya itu 0 dan labelnya itu TB dan measure-nya itu scale. Kemudian variabel yang ketiga itu ada kelompok. Dan nama labelnya itu KBB. Untuk value-nya itu 1 berat lebih besar 50, kemudian 2 berat lebih kecil 50. Lalu kemudian klik data view dan masukkan semua data sesuai dengan tabel. Setelah semua data sudah dimasukkan, klik analyze, lalu pilih compare mean, selalu independent sample t-text, dan atur teks variabelnya itu masukkan tinggi badan, lalu groupingnya itu kelompok, dan klik define groups, grup 1 1, grup 2 2, lalu oke. Dan ini hasil dari analisis yang sudah dilakukan. Dan ini semua sudah tersimpan di output. Dan itulah langkah-langkah menganalisis data yang ada di SPSS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.